Kajian Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-23, part 2 oleh Ustadz Abu Jarir Hafidhallahu Ta'ala. Kita kembali. Ini sekilas tentang Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Hadis ini ma'ruf bagi kita. Ya, bagi talibul ilmi ma'ruf hadis ini. Atau bagi yang berkecimpung dengan hadis atau sering membaca hadis, dia mengerti dan ma'ruf, tahu tentang hadis ini. Kecuali orang-orang yang tidak pernah membaca hadis. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Atau tamla'u ma baina as-samawati wal 'ard. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. Was-sabru dhiya'un. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Yang artinya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Syatru bermakna nisfu. Kebersihan itu syatru, separuh, setengah dari keimanan. Ini lafaz yang sahih. Kebersihan sebagian dari iman atau separuh dari iman. Adapun yang beredar di lisan kaum muslimin, baik di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat yang lain, bahkan mungkin mereka memajangnya di dinding-dinding dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, fahadha laysa minal hadith wala aslalahu. Tidak ada asalnya. Wala isnadalahu. Tidak ada isnadnya. Ya. Dan ini lebih rendah daripada hadis palsu, karena hadis palsu itu ada sanadnya biasanya. Namun yang meriwayatkan kadzdzab, pendusta. Tapi ini tidak ada sanadnya. Maka la aslalahu, lebih rendah daripada hadis palsu. Makanya jangan dipajang, apalagi di bawahnya an-nadhafatu minal iman, kemudian di bawahnya kasih kurung al-hadis. Batil. Karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Meskipun dengan lafaznya kan benar, betul meskipun dengan lafaz. Para ulama ahli hadis begitu amat sangat menjaga lafaz hadis. Tidak boleh kita mengucapkan sembarangan. Kasihan para ahli hadis yang telah menghafal hadis, kemudian kita seenaknya menggunakan lafaz hadis. Ya, jadi kalau seandainya mungkin kita bekerja atau mungkin mengajar di sekolah-sekolah dan di sekolah kita ada lafaz itu, sebaiknya ganti. Diganti aja lafaznya. At-tuhuru syatrul iman. Itu yang ada dalam riwayat Muslim. Adapun an-nadhafatu minal iman sebaiknya diganti. Kalau sekadar ingin memberikan informasi atau untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kita, ganti supaya mereka bisa menghafal yang benar, bukan menghafal hadis yang dusta atau yang palsu. Karena itu akan beredar dari lisan kaum muslimin, beredar. Jangan meremehkan, nggak mengatakan ini sekedar pajangan saja. Lah, jangan meremehkan, itu akan beredar di lisan kaum muslimin. Kalau sudah beredar, bahaya. Akan melegalkan hadis yang tidak ada asalnya dan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdusta atas nama Nabi ini besar perkaranya. Gimana hadisnya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahaya. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, terlebih lagi dengan sengaja. Kalau dibiarkan kan sengaja gitu ya. Sengaja kita untuk berdusta atas nama Nabi, mengajarkan anak-anak kita untuk berdusta atas nama Nabi. Alhamdulillah. Ya, muta'ammidan falyatabawwa. Yatabawwa ini fa akhadha maq'adahu, maka dia telah mengambil, meletakkan tempat duduknya di neraka. Bukan masuk lagi, dia sudah meletakkan booking tempat duduk di neraka namanya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gimana? Ini kan besar perkara ini. Jadi jangan mereka meskipun dengan lafal. Tidak boleh kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar adalah lafaznya at-tuhuru syatrul iman wa laysa an-nadhafatu minal iman. Ya, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, kesucian adalah separuh, syatru bermakna nisfu, separuh, setengah daripada keimanan. Di sini dengan memdhammah ta, at-tuhuru. Kalau ta-nya di fathah, at-tuhuru, maknanya apa? Ya, maknanya itu adalah bendanya. Air atau sifat ya, at-tahuru, benda yang memiliki sifat suci, mensucikan, yaitu air, at-tahur. Tapi kalau at-tuhur itu fi'luhu, perbuatannya. At-tuhur dengan memdhammah ta, tuhur. Jadi jangan salah baca tahur atau tuhur. Kalau tahur ini airnya tahirun mutahhir, suci mensucikan, tapi kalau at-tuhur itu perbuatannya. Ya, perbuatan suci, perbuatan bersuci, baik berwudu, beristinja, atau al-ghusl, mandi, dan seterusnya. Fahadha at-tuhur. Maka ini adalah tuhur, perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci itu atau bersuci itu syatrul iman, setengah daripada keimanan. Wal ma'na al-iman al-'am. Makna iman di sini umum, zahiran wa batinan. Iman secara zahir yang pada hakikatnya itu adalah Islam itu sendiri, wal imanul batin, dan iman secara batin yang meliputi di dalamnya al-aqaid, akidah, ya, akidah dan kesucian hati, itu tuhur. Semua itu zahiran wa batinan bisa disucikan dengan fi'lut tuhur, perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kesucian. Fahada nisful iman. Maka ini disebut dengan sebagian daripada keimanan. Sebagian yang lain, separuhnya yang lain atau setengahnya yang dari keimanan adalah asy-syara'i, syariat-syariat yang wajib untuk kita, wajib atau sunnah yang untuk kita kerjakan setelah kita bersuci. Fahada nisful baqi, setengah daripada sisa dari keimanan. Ini untuk menunjukkan bahwa pada hakikatnya iman itu meliputi secara keseluruhan, zahiran wa batinan. Bahkan al-iman yazidu wa yanqus, qaulan wa amalan, bertambah dan berkurang, perkataan dan peramalan, perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar di hati, bukan, iman itu kan di hati. La, bukan hanya sekedar di hati. Kalau menyatakan iman itu hanya di hati, enggak perlu diucapkan, tidak perlu diamalkan, hada murji'ah atau jabariyah. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan, dan ini terjadi pada orang-orang awam. Tanpa sadar dia telah terjebak ke dalam akidah murji'ah dengan mengatakan, yang penting kan hatinya. Hada murji'ah, hujahnya murji'ah seperti itu. Yang penting kan hatinya, jangan lihat penampilan. Hada murji'ah.
Jadi jangan dengarkan, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan dengarkan, ini Murji'ah. Iman itu zahiran wa batinan, lahir dan batin. Bukan hanya sekedar batin, bukan. Sehingga ini pun juga terkena pada orang-orang awam dari nisa'ul muslimin, wanita-wanita Islam. Ketika mereka tidak menggunakan jilbab, kau perlulah pakai jilbab, kan yang penting hatinya. Hadal Murji'ah. Ini keyakinan Murji'ah, dalal mudil, yang sesat menyesatkan. Ya, hati-hati. Al-iman zahiran wa batinan, qaulan wa amalan. Perkataan dan amal, lahir dan batin, itu iman. Ya. Wudu atau perbuatan bersuci ini separuh dari keimanan. Separuh daripada keimanan. Soal, kan kita tidak boleh tertipu dengan penampilan, betul. Tapi terkadang penampilan itu adalah bentuk atau wujud nyata dari apa yang ada di dalam hati. Ya, wujud nyata dari apa yang ada di dalam hati. Diperhatikan. Benahi keimanan kita, jangan sampai kita terjebak tanpa terasa ke dalam keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau yang menyelisihi keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah dan para sahabat meyakini al-imanu zahiran wa batinan, qaulan wa amalan, qaulan biqalbi wal lisan, wa qaulan wa amalan bil qalbi wal lisan wal jawarih. Perkataan dan amalan, perkataan hati dan lisan, dan perkataan hati, dan perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Itu iman. Ya. Rangkaian ini diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-iman qaulun wa amalun. Qaulun biqalbi wal lisan, wa amalun biqalbi wal lisan wal jawarih. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Itu iman. Bukankah iman itu ada pengertian tasdiqun biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan? Naam, hada sahih. Ini juga pengertian yang sahih. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Ya, tidak bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Perhatikan, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan adalah separuh daripada keimanan.